Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gohan Christian Pangaribuan dengan NPM 257824040. Di sini saya mau melakukan praktikum lab 6, yaitu tentang OOP. OOP dan inheritance. Jadi kita bahas OOP dulu kan. Apa sih OOP itu? OOP itu adalah cara membuat program dengan konsep objek. Jadi kayak di sini ada mirip di dunia nyatanya, itu kan di sini ada kelas, objek, metode, dan atribut. Jadi si kelas ini kayak template atau cetakan kan. Terus si objeknya ini yaitu isi nyatanya dari kelas. Misalnya tuh kayak udang, kepiting, terus ikan. Nah, selanjutnya ada atribut. Atributnya weight, date, dan test. Nah, atribut ini ciri-ciri dari objeknya. Lalu selanjutnya ada metode. Nah, metode ini aksi yang dilakukan si objek. Kayak contohnya itu kelas kan siput nih. Habis itu objeknya kan ada udang, kepiting, ikan. Nah, atributnya itu kayak berat, rasa, jenis, ikan. Lalu metodenya itu aksinya itu kayak berenang, menyelam. Jadi OOP itu intinya kita bikin cetakan kelas, lalu kita bikin banyak objek dari si cetakan itu kan. Dari cetakan itu. Nah, selanjutnya kita ke inheritance. Inheritance atau pewarisan. Jadi inheritance itu konsep pewarisan sifat kan, dari kelas induk ke kelas anak, yaitu kelas parent atau ke kelas child. Nah, jadi kita nggak perlu contohnya tuh kita punya kelas seafood kan. Nah, seafood itu berisi aksinya itu kan bisa berenang. Lalu kita turunkan ke kelas lain, ke kelas ikan. Nah, ikan juga kan bisa berenang kan. Lalu si ikan mewarisi semua dari seafood. Jadi ikan otomatis punya atribut, nama, dan metode berenang, ditambah metode baru dive, seperti itu. Kalau enggak dengan contoh nyatanya itu kayak lebih ke bayangin kelas induk itu kan hewan laut, lalu kelas anaknya ada ikan, udang, kepiting. Nah, lalu semuanya kan bisa berenang, warisan dari si parent atau induk. Tapi ikan tuh kan bisa menyelam, kepiting bisa jalan di dasar laut. Nah, itulah inheritance, punya sifat umum plus bisa punya sifat khusus. Jadi kita lihat selanjutnya di soal. Coba selanjutnya kita langsung ke hands-on. Berikan penjelasan sambil menunjukkan contoh program bebas secara hands-on mengenai OOP dan inheritance. Nah, kita akan langsung melakukan contohnya di membuat di programnya. Kita ke sini. Nah, misalnya sudah membuat PP. Lanjut, coba kita langsung buat saja kan. Teman-teman. Oke. Ya. Jadi pertama kan
kita membuat ini saya mengambil contoh mobil mungkin ya. Pertama kan kita buat kelas parent, yaitu mobil itu yaitu vehicle. Lalu kita enter. Nah, langsung kita lakukan def dan def init, lalu kita lakukan self name, lalu coba kita buat lalu kita lakukan lagi self di name, lalu sama dengan salah maaf name, lalu kita lakukan startnya def start self, lalu dengan lakukan return name, lalu sedang dinyalakan. Kita buat kendaraan itu kayak sedang dinyalakan kan, menggunakan apa dinyalakannya, dinyalakan, enter. Nah, ini si parent class-nya kan, si induknya. Kita buat parent class tentang vehicle, kendaraan yang tentang lalu lakukan itu sedang dinyalakan. Nah, lalu kita buat child class-nya, child class atau kelas anak ya teman-teman, kelas anak, yaitu kelas anaknya kan berisi pertama apa ya, car mungkin, car atau motorcycle, car class car, lalu kita kan sama vehicle kan, masuk ke vehicle kita enter, lalu kan startnya def start self, lalu lakukan return kan kelas mobil kan teman-teman, kita kasih di sini mobil. Nah, jadi si mobil ini kan kebanyakan kan mobil kan dinyalakan dengan kunci, jadi kita bikin coba dinyalakan dengan kunci, kita enter ya.
Ini kelas anaknya, yaitu berisikan car yang termasuk ke vehicle atau semua mobil, dia dinyalakan dengan kunci. Nah, lalu kita membuat kelas chat lagi, yaitu motorcycle. Kita buat lagi yaitu motorcycle. Kelas tentang motorcycle. Mungkin ini tulisan bahasa Inggrisnya. Nah, dia termasuk ke vehicle kan. Vehicle. Oke. Nah, vehicle. Salah. Vehicle. Nah, enter, kita lakukan lagi dev start, lalu kita lakukan self lalu kita enter return F. Kita lakukan lagi self, kita kurung awalnya self name. Ini kan motorcycle motor, kita bikin motor. Nah, kalau motor itu kan dinyalakan dengan Kickstarter, jadi kita lakukan ya, dinyalakan dengan Kickstarter. Nah, jadi kan di sini kita sudah membuat dua kelas childnya, yaitu berisikan car yang dia return dengan dinyalakan dengan kunci. Lalu di sini ada kelas motorcycle, yaitu motor, dia dinyalakan dengan Kickstarter. Lalu kita lakukan pemanggilannya if name main berikan kan, lalu kita berikan v1 yaitu car nama, kalau merek mobil itu apa ya teman-teman ya, saya lupa, mungkin Toyota. Lalu kita enter, lalu kita lakukan videonya itu motorcycle. Kalau motor mereknya apa teman-teman ya, Yamaha, Honda aja, Honda, karena motor saya Honda teman-teman. Lalu kita lakukan print v1 titik start, kita enter print v2 start v2 start, kita Ctrl S, coba kita sudah kita Ctrl S. Coba kita lakukan kita jalankan coba teman-teman, karena di sini coba disuruh menjalankan dan jelaskan bagaimana parent dan class child. Ini menunjukkan contoh program bebas secara hands-on mengenai OOP dan inheritance. Coba kita jalankan.
di dokumen saya bikin, coba kita cmd, lalu kita lakukan python py. Ada yang salah teman-teman, line 12 untuk salah. Coba kita s ya. Python py. Ya. Nah, ini sudah kan teman-teman, yang berisikan Toyota mobil dinyalakan dengan kunci, Honda motor dinyalakan dengan Kickstarter. Kita lihat program lagi. Nah, meskipun keduanya menggunakan metode yang sama, hasil yang ditampilkan berbeda. Hal ini menunjukkan konsep polymorphism, di mana satu metode yang sama dapat menghasilkan perilaku yang berbeda tergantung dari objek yang digunakan. Nah, sebagai contoh kan tadi pada kelas car tadi kan, metode start akan memberikan bahwa mobil dinyalakan dengan menggunakan kunci. Sedangkan kelas motorcycle, metode start menampilkan bahwa motor dinyalakan menggunakan Kickstarter. Nah, setelah itu kan saya membuat dua objek, yaitu objek mobil dan objek motor. Nah, lalu keduanya kan menggunakan metode yang sama, yaitu start. Hasilnya yang ditampilkan berbeda. Nah, hal ini akan menunjukkan tadi polymorphism itu, di mana satu metode yang sama dapat menghasilkan perilaku yang berbeda tergantung objek yang digunakan. Nah, kan pada masing-masing chat kelasnya saya ini melakukan method overriding tadi terhadap metode start. Artinya metode yang sama akan memiliki implementasi yang berbeda walaupun sesuai dengan jenis objeknya. Cukup sekian mungkin sudah. Lanjut kita penjelasan mini project. Pada mini project saya ini, coba kita bentar ya teman-teman. Pada jelaskan mini project, tunjukkan dan jelaskan mana bagian yang merupakan parent class dan child class. Nah, di sini saya sudah buat parent class di dalam device. Nah, di sini kan disuruh menunjukkan parent class dan child class. Parent class saya yaitu ada di class network device. Nah, yaitu yang memanggil hostname dan IP address, dep, cek status, nah, cek koneksi dasar ping. Nah, itu dilakukan. Dan selanjutnya, bentar teman-teman, kan saya sudah membuat parent ini tadi yang ini kelas network device kan. Nah, kelas ini kan berisi atribut berisi atribut umum seperti hostname dan IP address. Nah, ini lalu cek status itu digunakan untuk melakukan pengecekan koneksi dasar berupa ping. Pada metode juga kayak dapat kemungkinan error berupa timeout. Nah, lalu saya membuat dua kelas child yang berisi kelas child saya ini kelas router device dan kelas switch device. Nah, di kelas router device ini mewarisi dari network device yang menggunakan konsep tadi inheritance. Kedua kelas ini melakukan method overriding terhadap metode check status. Pada router device,
Metode status itu kayak nggak hanya melakukan pengecekan ping, tetapi juga menampilkan informasi tambahan berupa status routing OSPF. Nah ini dia, routing OSPF dan jumlah root yang dipelajari. Sedangkan pada Sweet Davis-nya, kelas Child Sweet Davis itu tidak hanya juga melakukan pengecekan ping. Sebentar, salah teman-teman. Salah penjelasan saya. Nah, di kelas Child Sweet Davis ini metode tersebut itu kayak nampilin informasi tambahan berupa status STP ini dan jumlah VLAN yang aktif. Oke. Cukup sekian dari penjelasan tentang parent class dan child class. Nah, lalu kita disuruh mendemonstrasikan bagaimana control class bekerja mengelola list object. Nah, selanjutnya saya membuat controller. Nanti soalnya teman-teman. Class bekerja, control class yang bekerja mengelola list object. Nah, di controller ini, di class network manager ini, kelas ini nih bertugas untuk mengelola daftar perangkatnya jaringan, langsung menggunakan registered device-nya. Nah, serta menyimpan historinya atau riwayat pengecekan pada text story. Nah, di dalam network manager ini terdapat beberapa metode seperti add device, untuk menambahkan perangkat kan. Nah, sebentar, untuk menambahkan perangkat, lalu di sini ada sebentar teman-teman. Check all device. Ya, check all device itu untuk mengecek semua device yang tadi kita telah membuatnya kan, telah membuat sebuah device-nya. Coba kita mungkin contohkan di ini ya teman-teman, di apa namanya, coba kita ke CMD. Coba kita lakukan yaitu Python main 2578240. Oke. Nah, jadi kan tadi kan kita jadikan jadi kan tadi di network manager saya kan terdapat metode yaitu add device. Nah, add device ini untuk menambahkan perangkat. Nah, contohnya kita tambahkan perangkat satu di sini, satu. Oh, salah satu. Di sini kita tambahkan perangkatnya. Nah, ini untuk add device itu menambahkan perangkat ke
contohnya tambah router 1, kita kasih hostname-nya Gohan, kita kasih IP address 192 192 168 10 coba. Nah, router berhasil ditambahkan. Lalu coba kita tambahkan lagi, tambah switch, kasih nama Hango. Itu IP 192 168 10.2. Enter. Nah, sudah. Nah, lalu kan di metode tadi juga ada check all device. Check all device. Nah, check all device. Kita coba kita 3. Nah, di sini dia langsung munculkan hasilnya. Ping, sukses, oke. Nah, lalu kan ada tadi show history. Di show history ini dia menyimpan history yang tadi kita lakukan ini. Coba kita lakukan di 4. Nah, di riwayat ini. Nah, ini hasilnya. Jadi ini riwayat automasinya, yang Gohan sukses, Hango tadi juga sukses. Jadi seperti itu penjelasan untuk saya kan. Lalu coba kita kembali lagi. Udah. Lalu kita lakukan running program saat kondisi normal dan saat error timeout berhasil ditangani oleh try except. Nah, jadi kita akan melakukannya. Coba mungkin ke tadi juga ya teman-teman, sebenarnya aturan jangan kita close. OneDrive, C, gedenya. Python 2578240 dot e dot e. Nah, coba kita tambahkan satu teman-teman, to Gohan. Nah, address-nya 192 168 192 168 10.1. Enter. Lalu 2 ini tidak ada. Coba kita kasih 5. Coba kita ulang ya teman-teman. Kita tambahkan router dulu 1, hostname Gohan, address 192 168 10.1. Nah, sudah. Lalu kita tambahkan switch namanya Hango, kita 192 168 20.1. Nah, coba kita cek perangkatnya. Sukses ya. Coba kita tambahkan lagi 2. Nama address-nya 192 168 20.2. Kita cek dikata masih teman-teman. Coba kita tambahkan lagi 1. Itu Bapak 192 168 30.2 device 3. Coba kita lakukan ini. Coba ya teman-teman. Coba kita ganti menjadi 1. Tekan S.
2 G coba pilih nomor 2 tanggal 1 Kohan 192.8 20.1. Nah, tadi saya sedikit mengubah di programnya itu. Tadi kan dimintanya kan disoalkan 20%. Nah, saya tadi menjadikannya di 100% agar langsung error saja jadi berketemu. Nah, kan tadi di soal lakukan running program saat kondisi normal. Nah, tadi kan saat kondisi normal sudah. Nah, saat timeout dan berhasil ditangani oleh track accept. Nah, ini dia sudah menemukan error tapi tidak crash. Nah, ini karena sudah ditangani oleh track accept untuk kemungkinan terjadinya connection timeout, sehingga program ini tetap berjalan dengan baik tanpa henti secara tiba-tiba. Nah, lalu jadi sudah, kita kembali lagi, kita close ini saja ya. Jadi sekian dari penjelasan saya tentang OOP dan inheritance, dan yang menjelaskan bagaimana kontrol kelas bekerja, mengelola list objek, lalu lakukan running program saat kondisi normal dan saat error yang berhasil ditangani oleh TrackSafe. Jadi mohon maaf ada salah kata, mohon maaf ada jika salah urat, kurang penjelasan. Saya Gohan Christian Pangaribuan dengan NPM 257822040. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.